Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Prastio dengan NPM 251000040. Pada kesempatan ini, saya akan mepresentasikan pemahaman saya mengenai berbagai materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan. Mata kuliah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana menjadi warga negara yang tidak hanya paham secara hukum dan politik, tetapi juga memiliki sikap, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pertama adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan. Pada bagian ini, saya mempelajari bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan serta sikap atau karakter. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya mempelajari warga negara cerdas di era digital. Di era digital, perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam cara memperoleh dan menyebarkan informasi. Warga negara dituntut untuk cerdas dalam menggunakan media digital, mampu memilih informasi yang benar, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoax, disinformasi, dan propaganda. Dalam konteks ini, saya juga mempelajari fenomena post-truth, yaitu kondisi ketika opini publik lebih banyak dipengaruhi oleh emosi, keyakinan pribadi, dan kepentingan tertentu dibandingkan fakta yang sebenarnya. Pada era post-truth, kebenaran sering dikaburkan melalui berita palsu, manipulasi konteks, framing yang menyesatkan, hingga propaganda yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, warga negara harus memiliki sikap kritis, literasi digital, dan kemampuan berpikir rasional agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Kemudian, konsep civic wisdom atau kebijaksanaan warga negara menjadi sangat penting agar kebebasan berekspresi di ruang digital tetap berjalan secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai Pancasila, sehingga tidak merusak persatuan bangsa maupun kehidupan demokrasi. Materi berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial. Namun di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, serta menjaga ketertiban dan persatuan. Negara pun memiliki kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, saya juga mempelajari negara dan konstitusi. Negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta menjamin hak asasi manusia. Di Indonesia, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai pedoman agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum. Materi selanjutnya adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan menanamkan nilai-nilai demokratis seperti kebebasan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi ini menekankan musyawarah, mufakat, keadilan sosial, dan nilai kekeluargaan. Pancasila menjadi dasar dalam menjalankan demokrasi agar kebebasan tetap dibatasi oleh tanggung jawab, moral, dan kepentingan bersama. Materi berikutnya adalah reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Reformasi di Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk penguatan demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya saya mempelajari bela negara. Bela negara tidak selalu diartikan sebagai angkat senjata, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap cinta tanah air, menaati hukum, menjaga persatuan, serta berkontribusi positif sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing. Bela negara merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Kemudian materi selanjutnya yaitu etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi tersebut menekankan pentingnya nilai moral dalam menjalankan hak dan kewajiban. Etika berfungsi sebagai pedoman agar kebebasan tidak disalahgunakan.
baik oleh warga negara maupun penyelenggara negara. Dengan etika dan moralitas, kehidupan berbangsa dapat berjalan secara tertib, adil, dan beradab. Materi selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara. Konsep ini menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan wilayah bukanlah pemisah, melainkan kekuatan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi berikutnya adalah tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa yang memiliki daya tahan dan daya tangkal terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tentang globalisasi. Jadi globalisasi itu membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan bangsa. Di satu sisi, globalisasi membuka akses, informasi, dan kerjasama internasional, namun di sisi lainnya dapat mengancam nilai budaya dan identitas nasional. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai filter agar bangsa Indonesia mampu menyikapi globalisasi secara selektif dan bijaksana. Terakhir, saya mempelajari tentang filsafat Pancasila, khususnya makna simbol-simbol dalam lambang Pancasila. Setiap sila memiliki simbol yang mencerminkan nilai filosofis seperti bintang sebagai simbol ketuhanan, rantai sebagai simbol kemanusiaan, pohon beringin sebagai simbol persatuan, kepala banteng sebagai simbol musyawarah, serta padi dan kapas sebagai simbol keadilan sosial. Simbol-simbol tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga panduan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penutup, mata kuliah kewarganegaraan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Materi-materi yang telah dipelajari diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mungkin dicukupkan sekian presentasi saya tentang beberapa materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.